Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Aryo Dama Prasetya dari kelas D4 SMK 102 Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di sini saya akan mencoba untuk mereview dan mensimulasikan web API dari CodeIgniter yang dibuat oleh dosen saya, Pak Ferry. Dan sekarang ini web API ini dihubungkan dari web ke Unity. Jadi kita akan membuat suatu game di Unity, tepatnya di sini game tebak angka yang akan kita hubungkan ke database di SQL menggunakan API CI atau CodeIgniter. Mari kita mulai. Oke, di sini saya sudah membuat scene-nya. Ada dua scene di sini. Pertama ada main menu yang tampilan seperti ini, dan yang kedua ada main atau di sini gameplaynya sendiri. Nah, di sini saya mau jelasin dulu bagian-bagiannya di title untuk angka sendiri. Di sini ada input field. Nah, input field di sini untuk mengisi username. Nah, ada play button. Di play button ini langsung kita masuk ke gamenya. Nah, untuk di main kita ada beberapa tulisan cukup ramai di sini. Di sini ada hello, nanti akan menampilkan hello siapa yang sekarang masuk gitu. Terus yang kedua ada high score. Sekarang high score-nya berapa, dan kita akan ngambil itu dari SQL atau dari database kita. Nah, terus ada lagi di sini hanya ada notification berupa insert a number between 1 and 100. Nah, di sini akan berubah sesuai dengan tebakan kita. Misalkan tebakan kita ada 5, harusnya itu 50, kita tebaknya 49. Nanti insert a number between ini akan berubah menjadi tebakanmu terlalu rendah gitu. Nah, seperti itu. Terus untuk yang di sini ada input field-nya 1 sampai 100, cukup angka saja. Nah, terus ada enter untuk menebaknya. Dan di sini score. Score di sini kita logiknya gini aja. Kita kasih 10 kesempatan untuk untuk pemain, dimana kalau misalkan dia gagal atau salah tepat akan dikurangi 10. Jadi awal skornya itu awalnya 100 dan dikurangi 10 setiap kali tepat kalau misalkan dia salah. Nah, terus di sini ada button save untuk save ke database-nya, dan untuk ada button back, dan di sini untuk kembali ke scene sebelumnya. Nah, mari kita main menu dulu. Sebelumnya kita masuk enter username. Di sini kalau misalkan untuk enter username, kita buat dulu dari sini pindah ke scene selanjutnya. Dari sini pindah ke scene selanjutnya. Kita buat empty dulu. Load manager. Kita add komponen, kita buat load manager aja. Manager. Jika sudah, kita masuk double click. Oke, di sini kita sudah dibuka load manajernya. Di sini kita bahkan mencoba, karena di sini namanya load manager, kita bakal buka scene selanjutnya menggunakan script ini. Untuk menggunakan script ini, untuk menggunakan load management, kita pakai Unity engine.load scene management. Terus karena kita ada inputan berupa input field tadi, kita pakai using Unity engine .ui. Kita langsung saja. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal membuat variabel untuk menyimpan nama playernya, username. Kita pakai input field. Teman-teman bisa langsung pakai teks karena di dalam input field sini saya dulu ada punya teks. Dan di sini kalau misalkan kita di sini start, kita nggak perlu ini karena kita langsung klik aja. Nah, kita mau coba buat untuk ketika diklik kita akan merubah filenya gitu, merubah scene ini ya. Pertama kita buat namanya, kita buat void. Di sini berupa public void go to scene. Kita pakai di sini string name scene name
Lalu di sini kalau misalnya kita lagi build launcher, di sini kita bakal pakai di semua tempat. Kalau misalnya tempat sekarang itu ada main scene, main menu gitu, maka kita akan ke scene selanjutnya dengan mengecek info build terlebih dahulu. Kalau misalnya enggak, sekarang kita cek dulu if scene manager.get if scene .name equal to main menu, maka kita akan membuat kondisi lagi di mana input field di sini nggak boleh kosong. Input field text kosong. Oke. Selanjutnya kalau misalnya di sini kosong, kita buat tipe dulu aja. Bukan tiba, kita langsung ke selanjutnya, line manager dot scene dot load scene manager dot load scene dengan stringnya, maka kita tulis scene name. Sudah. Kalau misalkan dia kosong, maka dia bakal ngasih notifikasi. Kita belum bikin notifikasinya, jadi sementara kita pakai titelnya dulu. Titelnya public text notif. Nah, public text notif di sini notifnya kita ubah jadi notif.text kita ubah jadi nama tidak boleh kosong. Nah, ini kan untuk yang main menu. Kalau misalnya bukan main menu, udah nggak apa-apa. Kalau bukan main menu, kita langsung saja ke scene manager.load scene, namanya scene, langsung ke scene aja. Ini sudah cukup untuk pindah scene. Kita invert lagi. Oke, sudah. Ini ada, kita jadikan prefab ini aja. Ini hapus. Kita drag lagi. Dan di sini kita buat, karena saya belum buat notifikasinya, kita copy dari titel aja dulu. Kita pindah ke paling bawah dikit set. Nah, namanya ini kosong gitu. Notif, biar saya bisa lihat ukurannya. Oke, cukup segini. Pasang saja. Nah, set. Di sini namanya notif. Kita pindah ke atas biar kelihatan. Nah, di load manager kita drag notifnya, dan input fieldnya itu ini. Input field buat kita coba dulu. Harusnya kita kalau misalkan diisi langsung berganti. Kalau kita kosongkan, harusnya ada tulisan manual belum dimasukkan. Kelihatan. Kita masukkan node manager di sini. Scene-nya di sini namanya main ya, save kita play lagi. Oke. Cuma tidak boleh kosong. Kalau misalnya kita tulis are you, kita masuk ke selanjutnya. Oke, stop. Itu udah cukup. Nah, selanjutnya kita
uh, kita perlu untuk trim agar nggak ada yang iseng kasih spasi dulu. Kita trim di sini agar nanti desainnya nggak kewalahan kita pas masukin database. Nah, ini untuk load manager ini sudah selesai untuk bagian load manager. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ke selanjutnya, otomatis kita simpan dulu isi nama yang lagi main sekarang. Kita bisa ada beberapa pilihan, kita mau simpan di script kita sendiri menggunakan multi static, atau kita mau simpan di player path. Di sini untuk sementara kita coba player path dulu aja. Kita pakai di sini kita mau pakai player path, berarti player path set string. Kita tulis username, player name aja deh, player name, lalu value nya itu kita masukkan yang tadi, input field.text string, kita terima. Segini cukup. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti nanti sudah masuk ke suatu ke database, bukan ke database, ke file penyimpanan kita menggunakan player path di Unity ini sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian gamenya dulu. Kita masuk ke bagian main menu. Nah, di main menu kita masukin dulu load manager, ya sudah masukin load manager. Native-nya udah masuk sendiri. Di sini kita masuk ke ini masih main menu ternyata. Nah, di sini kita masukin dulu load manager. Native-nya kita nggak perlu. Terus input field kita nggak perlu karena di sini buat kalau masih di main menu. Enaknya kita kasih judul ya, kita kasih judul dulu. Di sini namanya header atribut, headernya namanya Nah, di sini kita akan lanjut ke load manager-nya. Load manager yang di main itu gimana? Kita kosongin aja nggak apa-apa, karena kita nggak bakal pakai selanjutnya juga. Nah, di sini kalau misalnya kita klik back, maka dia akan kembali ke scene sebelumnya. Kita pilih go to scene, main, menu. Ini udah. Kalau misalnya kita klik save, nanti kita bakal lakuin sesuatu di sini. Nah, ini saya rapiin dulu aja. Folder. Oke. Private. Masukin. Selanjutnya saya membuat script buat nampung dulu nanti berapa randomnya gimana, dan selanjutnya kita buat script dulu. Scriptnya namanya game manager aja, game manager. Nah, manager kita masuk. Kita buka. Nah, kalau misalnya kita udah buka di sini, pertama kita mau random dulu
ini random. Nah, kita nggak perlu update ini, kita mau random enggak, kita mau panggil dulu semua referensi public set public text, karena belum ada teks seperti itu, using Unity Engine .UI public text di sini gitu, public text di sini itu height score, public text di sini public text apalagi ya, notifikasi. Oke, cukup dulu di sini. Nanti kita lanjutin referensinya kalau kita udah tahu apa aja. Karena saya lupa, kita masukin di sini, kita buat empty aja dulu. Game manager, kita masukin title mana, titelnya kayak ini, current height score, nanti. Oke. Sip. Kita stop dulu. Oke, selanjutnya kita bakal nge-add skornya kita. Public text score. Text biar nggak ketukar nanti. Di sini juga kita punya public input field. Lalu kita punya juga apa ya namanya, kita kan di sini mau menebak angka, berarti kita harus punya variable menebak angkanya. Nah, kita tulis itu private di sini integer win number. Karena kita nyimpan skornya juga, kita buat private int win number dan score, current score, karena kita bakal ngulangin itu setiap kali kita main atau salah. Current score, itu current score sendiri. Current score kita itu awalnya 100, dan untuk win number kita bakal pakai acak variable sendiri, apa namanya. Nah, di sini kita bakal pakai acak sebagai nilai kembalian dari win number. Kita mau acak itu pertama kali banget. Berarti sekarang kita pakai di sini, saya pakai sistem random ini. Random sistem random. Kita buat dulu randomnya, kita simpan di suatu tempat, ini bilangan aja di sini. Lalu random di sini random kita buat next. Di situ kita langsung return bilangannya. Nah, win number akan diisi dengan acak. Nah, sebelumnya kita, kalau misalnya kita main dari main menu. Nah, kita dari main menu. Nah, kalau dari main menu mau ke main gitu atau ke gameplay kita bakal ngepas tadi nama yang baru kita isi. Kan ada tuh hello nanti. Kita masukin, berarti kita set dulu title text waktu hello, kan kita mau hello siapa, kita plus player path
get string. Keycode-nya tadi apa namanya? Keycode-nya apa namanya tadi? Player name, P-nya kecil. Keycode itu player name. Ini untuk pertama kali ini. Kita coba dulu ya. Nah, abaikan dulu. Sekarang kita coba di game manager, kita masukin text store-nya itu yang ini, input field-nya itu yang ini. Karena vektor udah. Nah, kita set dulu, kita masukin name dulu karena kita mau pas namanya. Kita coba play. Setelah kita play, kita bakal masukin Jono. Kita play. Hello Jono, keluar. Nah, setelah itu ini kalau misalkan emang kalian mau di huruf besar semua bisa. Ini lebih enak kalau misalkan huruf pangkat, huruf gede semua ya, atau uppercase semua. Nah, kita ganti dulu. Di sini get string ini to upper. Nah, setelah itu yang ini juga saya buat hello gitu semua. Hello. Setelah keluar ini kita udah beres, kita langsung masuk ke bagian tebak-tebakan. Nah, kan kita udah ngacak nih, otomatis kita buat public tebak aja di sini untuk digunakan di buttonnya sendiri ya. Public tebak. Nah, di situ di public void tebak di sini kita bakal ngecek pertama-tama isinya itu, isi input fieldnya itu nggak kosong. Input field the text kita trim dulu biar nggak ada yang iseng-iseng kasih spasi. Trim itu tidak sama dengan kosong. Nah, bentar. Kalau misalnya kayak gini berarti kita masih tetap, kalau misalnya masih ngeluarin huruf masih boleh dong gitu. Nah, di Unity sendiri udah ada bantuan kita masuk aja ke Unity. Oke, kita masuk ke mainnya karena kita simpan di main di game. Di jawabannya itu ada bagian content type. Nah, content type di sini kita ubah dari standar ke integer number. Ini hanya mengizinkan kita dari menggunakan integer number aja. Nah, terus karakter limit kita kasih karakter limitnya 3 aja karena antara 1 sampai 100 gitu. Nah, setelah itu di sini isinya pasti akan berupa angka, nggak boleh diisi sama karakter lain selain angka. Oke, sekarang kalau misalnya input fieldnya nggak kosong, kita ngapain? Nah, kalau misalnya input fieldnya nggak kosong, kita cek dulu if sekarang itu if tebakan berarti input fieldnya input field. Oke, input field itu input field text trim kurang dari win number. Kita masih nggak bisa di sini. Terus string nggak bisa, kita ubah dulu, kita ganti jadi integer. Guess number juga, guess number equal to input number convert dot itu integer dari input field dot text dot string. Nah, sekarang kita ganti ini jadi guess number. Kalau dia kurang dari number, maka kita bilang angkanya terlalu sedikit, angkanya terlalu
terlalu sedikit ya gitu aja, angkanya terlalu sedikit di notifikasi. Nah berarti kita ganti notifikasinya, notif.text equal to angkanya terlalu sedikit. Terlalu rendah, jangan sedikit rendah. Yes. Nah, untuk yang kurang dari, sekarang kalau misalkan lebih dari, misalkan guess 6 itu, guess 6 itu guess 6 itu lebih dari win number, maka kita pakai ini terlalu tinggi. Nah, tapi kalau misalnya kita benar, else, nah kalau kita benar maka skornya itu bakal kita tampilkan. Kita bakal tampilkan skornya. Pertama kita skor text, store the text equal to score plus tadi itu current score the string current score the string ini. Lalu kita coba, nah kan kita mengurangin setiap kali dia salah coba ya, berarti kita kurangin dia di sini current score equal min sama dengan 10, kita kurangin 10 aja. Nah, jadi cuma ada kesempatan 10 kali. Oke, selanjutnya notifnya udah. Notifnya di sini kita berubah juga, notif text benar. Oh hebat. Benar, kau hebat. Sini kita udah bisa nebaknya. Kalau misalnya kita masuk, kita main game, itu diulangi. Terus kita ganti text score-nya udah diganti, notifnya juga, high score-nya nanti kita ubah karena kita itu sama kita habis. Nah, input field-nya udah, win number udah. Oke, kita coba dulu aja. Kita coba di enter jawaban guess. Di sini kita masukin manager, tebak. Nah, kita masukin tebak. Kalau misalkan di situ udah, kita coba dulu aja ya. Nah, udah. Kita coba, kita masukin 10. Kita enter. Angkanya terlalu ini kegedean ternyata fontnya, dan ini juga terlalu di atas. Terus kita ganti lagi, misalkan 50, terlalu tinggi, kalau rendah terlalu tinggi. Oke, 25, angkanya terlalu oke, sip. Kita ganti dulu ini font, jangan kita ganti font lagi, di sini terlalu ini tinggi, rendah, angkanya terlalu rendah, tinggi. Kita kurangin aja ukuran dari notifnya, ganti jadi 35. Nah, kita ganti jadi 35, reset. Terus kita ganti juga yang tadi jawabannya masih terlalu miring. Nah, seperti ini. Terus sudah, tadi kita antar nanti masuk ke situ. Coba kita tulis 50.
angkanya terlalu rendah. 70, angkanya terlalu rendah. 90, terlalu tinggi. 80, terlalu rendah. 85, terlalu rendah. 87, benar. 5 kali gagal, skornya 50. Nah, sip. Sekarang kita yang coba backnya dulu. Di sini saya kepikiran yang bagian back to menu sudah diisi atau belum? Oh sudah. Yang save-nya belum. Nah kita di sini kita udah masukin, udah logiknya udah masuk. Kita tinggal ngurusin gimana mainin dengan database ini. Oke. Di sini sudah cukup dulu ya. Nah kita sekarang mau masuk mau mainin database. Di sini saya sudah buat SQL-nya. SQL sudah saya import dari Google Classroom. Di sini saya ada ID, user ID, dan score. Nah, untuk scriptnya sendiri, ini ada di sini ada API, index ada API dan score model. Nah, di sini ada controller yang namanya API, controller API, dan di sini ada score model. Di sini berupa model yang namanya score model. Nah, di sini model kita cuma buat function di mana kita mengambil high score yang ada di PHP-MyAdmin atau di database kita. Nah, kita pertama select-nya itu select semuanya dan semua database itu dari tab-nya itu, tab-ku atau database-ku itu namanya TBS score, tab score. Kita limit, kita batas, kita cuma mengambil satu doang nih. Terus kita order berdasarkan score, dan itu yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, berarti kalau misalnya kita udah order duluan dari yang terbesar ke yang terkecil, otomatis yang terbesar itu bakal ada yang di paling atas dan kita ambil yang paling atas. Di situ kita get. Setelah kita get, kita akan menampilkan itu di satu tempat di Unity. Nah, sekarang di sini ada public save score. Di sini untuk meng-save-nya. Di sini kalau save seperti biasa kalau di PHP itu kan ada insert kemana, apa yang di insert. Nah gitu. Nah, untuk di API-nya sendiri atau di controllernya sendiri, kita pakainya ada function index namanya di sini. Nah, function index di sini kita mau nge-load modelnya dulu. Pertama kita load modelnya. Nah, score model yang tadi sebelumnya. Terus ada data di sini kita isi sama score model. Kita ambil fungsi dari score modelnya, terus kita ambil hasil. Nah, terus kita isi dengan value-nya. Nah, kita buat variable value. Dimana di sini mau nyimpen data berupa JSON ya. Kita mau convert, awalnya itu ada breakkeys atau gimana kita masukin ke dalam value di mana itu tinggal berupa file JSON atau text JSON di mana kita bisa import, nanti kita parse di dalam Unity. Nah, lalu kita echo val atau value-nya. Nah, di sini ada function save juga. Function save di sini berupa di sini kita mau nge-load dulu, pertama kita buka dulu score modelnya. Habis itu kita get content yang ada di PHP input. Kita buat object variable, terus lalu ada variable row. Di sini kita mau ngedecode atau mau ngedecode itu ngebaca ulang dari JSON, kita baca dari file JSON, kita baca sama kita sendiri. Apa yang dibaca itu adalah objeknya. Nah, sekarang di sini ada array-nya gitu. Nah, di sini ada user ID di sini itu dari array-nya. Nah, untuk score di sini, untuk user ID yang di sini itu dari kolomnya. Dari kolom yang ada di dalam database-nya itu sendiri. Nah, gitu. Bisa kita ganti jadi, kalau kita kan sebelumnya itu player name guys, player name ambil dari user ID. Sebenarnya trans status fail kalau misalnya gagal, lalu sukses kalau misalnya berhasil. Ini untuk yang save-nya. Ini untuk bagian database yang sederhananya. Nah, sekarang mari kita buat yang di bagian Unity-nya.
selanjutnya kita kan tadi udah bisa nebaknya dulu antara angkanya terlalu rendah, terlalu tinggi, atau benar gitu ya. Nah, tapi ada saat kalau misalnya kayak gini terus, ada saat dimana kita bakal kurang dari 0 gitu. Makanya kita batasin kalau misalnya dia udah 0 atau dia udah ke 10 kalinya salah gitu, maka kita bakal lempar dia kembali ke main menu aja. Kita kita buat dia langsung ke main menu, atau kita buat ya kalah di situ, you lose gitu. Kita set score, else benar, else if kita cek kita cek lagi if dia udah nampak salah, terus kita dalam sini if current score itu kurang dari sama dengan 0, maka kalau misalkan lebih dari ini, maka kita menjalaninya. Tapi kalau misalnya enggak, maka kita bakal buat notifnya itu you lose. Jadi teks wow, kamu kalah, silahkan kembali ke main. Nah, di sini kita buat manager ada ya, kita buat aja build manager. Kita buat aja di sini build manager public build manager load. Load dot go to scene main. Nah, tapi kita mau biarkan mereka itu atau playernya itu ngelihat dulu berapa menit, beberapa detik mau kalahnya itu. Makanya kita buat IE numerator wait function kita buat ini. Nah, kita buat sini public aja gitu ya. Nah, kita buat wait yaitu berapa detik, kita sesuaikan di sini aja. Public integer wait second kita defaultnya berapa gitu, kita defaultnya anggap 5 detik lah, jangan 3 detik lah. Yield return yield output new saya lupa ya, lihat dulu. Return yield return new wait 4 seconds itu wait second kita ganti wait seconds. Kalau teman-teman penasaran itu pakai apa, itu kontrol RR 2 kali di Visual Studio. Nah, ini maka kita lihat di sini sekarang di sheet coroutine kita start coroutine
start coloring. Apa yang kita start? Wait function. Di sini bakal nunggu sebentar, baru nunggu selama 2 detik ya, 3 detik di sini baru bakal back. Kita coba dulu aja. Oke, kita coba kalah 10 kali ya. Oke, 1 2 3 4. Oh, kamu kalah, silakan kembali selama 3 detik. Kayaknya ini udah lebih dari 3 detik ya. Exception tebak game manager 63 bagian akhirnya. Kalau 2 tusinnya nggak masuk. Maaf. Oke, kalau 2 tusinnya nggak masuk. Nah, ini. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tes. Nah, langsung 10, tapi kayak nggak tahu. Tadi sebenarnya kayak kurang pai ya. Kurang terasa notif teksnya, skornya juga. Text skornya itu harusnya kita 0. Skor text current skor string 0, tapi awalnya itu skornya 100. Kita ganti dulu skor text-nya. Skor text kita ganti jadi final score. Pada berubah itu dah. Ini untuk gamenya sendiri. Mari sekarang kita sambungkan ke Jadi kita udah ke API-nya. Kita udah buat API-nya. API-nya di sini ada function-functionnya, di mana ada index, ada set. Sekarang kita coba kita buka dulu di sini. Kita buka coba localhost. Oh ya, maaf, saya masih belum merubah konfigurasinya. Ya, sini. Saya portnya default, nggak perlu ini. Lalu untuk di bagian database, sudah saya udah. DB-nya bukan database. Database itu bukan DB tempat angka. Ini saya itu database-nya namanya TP. Kita coba localhost. TP. Kita buka aja di bagian web API. Nah, ini kan web API. Kita masuk ke API coba. There are not found manual. Please check your spelling. Nah, di sini kita masuk ke API. Di sini ada user ID. Nah, ID-nya ID ke 110, user ID-nya namanya Nunu, dan skornya 99. Oke, selanjutnya kita buat dulu suatu kelas di mana kita buat nyimpen data playernya di sini. Kita buat aja di sini. Oke, muter beres. Kita buat script baru. Namanya player data. Nah, di sini kita nggak perlu start update dan kita nggak makan behavior karena kita nggak nyambungin ke suatu
object. Di sini kita langsung masukin di sini ke serialize field, terus public. Kita mau nyimpen tadi username, string username, dan public integer skornya. Oke, sekarang ke game manager lagi. Tadi kita udah melihat banyak beberapa controller dan model kita udah tampilin dan kontrolnya udah ada gitu. Sekarang gimana caranya kita menggabungin di sini? Pertama kita masukin dulu URL dari JSON-nya dulu, atau URL dari yang data sebelumnya. Berarti kita buat public player data, user get user data. Oke, player data ini nanti dulu kita buat URL dulu, berarti public string URL player get URL. Nah, setelah itu sekarang habis kita buat kayak gitu, kita pakai lagi AI enumerator untuk get data, atau teman-teman bisa pakai namanya apapun itu. Nah, di sini kita mau nge-get data dari database-nya. Gimana caranya? Kita pakai fungsi atau kelas yang ada di Unity, itu Unity web request. Nah, ini web request. Di sini saya namain tiga kali itu www. Lalu kita masukin lagi Unity. Oke, di sini kita bakal masukinnya itu Unity web request. Kalau teman-teman belum ada, tinggal tekan Alt enter, nanti kita bakal buka import aja Unity web request. Terus di sini saya namain www Unity web request. Get apa yang di get? URL get URL. Nah, oke, selanjutnya setelah kita simpan di www itu, kita ambil nilainya, build return www send web request. If kita cek kondisinya, kalau misalnya dia error, itu www.handler
is network error atau www is HTTP error, maka kita debug aja, debug log www error, kita ambil else, kita simpan. Kalau misalkan benar berhasil, kita masukin dulu, kita buat variabel baru di mana kita bakal langsung dari download handler.text. Nah, setelah itu kita debug dulu aja guys, debug log data. Oke, kita coba. Oh ya, belum dipasang ke awal ya, belum di start coroutine di sini. Start coroutine get data. Oke, kita coba lagi. Mau format URL, oke, URL-nya belum dimasukin, kita lupa. Oke, URL-nya itu kita pakai yang di sini, API. Kita play lagi. Nah, dapat namanya ini, skornya 99. Nah, sekarang kita udah dapat nih namanya siapa, itu gimana. Sekarang kita mau pasang ke apa namanya, Unity-nya, ke bagian punya kita nya. Kita masuk lagi ke sini, kita cek lagi. Oke, karena datanya sudah berhasil kita keluarkan, maka kita coba kita ubah dari hide score yang tadi sebelumnya ada, itu hide score text. Sebelumnya kita mari kita ubah dulu. Di sini kan ada kita punya player data, kita masukin player data itu. Di sini kita ubah jadi JSON utility from JSON. Nah, JSON-nya mana? Ini data. Nah, oke, maaf, di sini ada player data. Kita masukin player datanya, terus data. Di situ kita langsung tampilin deh di high score kita, high score text echo to high score kita masukin namanya itu pertama player data dot username plus spasi plus skornya itu player data score. Nah, seperti ini harusnya sudah bisa mengganti high score di sini jadi Nunung skor 99 di sini. Kita coba. Oke, sepertinya yang tampil hanya bagian 99-nya saja. Oke, ternyata kesalahan di bagian variable, harusnya user ID bukan player name, karena di sini ya juga itu user ID.
dan row-nya itu user ID. Oke, di sini kita coba. Kalau misalnya kita coba harusnya keluar Nunung dan 99. Nah, Nunung 99. Kita pengen dia itu uppercase biar ikutin dengan format yang lainnya. Kita coba lagi, play lagi. Let's go, Nunung 99. Dengan biar lebih asik, kita taruh sebelah tengah, di bagian tengah. Karena high score itu kita taruh di asik. Kita coba lagi. Nah, jadi oke, selanjutnya kita masukin juga ke, kita udah bisa ngeluarinnya. Sekarang gimana caranya kita buat save ini berfungsi? Nah, untuk save itu bisa berfungsi, kita bakal coba. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau nge-save, kita bakal masukin, kita bakal gunain juga enumerator. Di sini kita tulis saja save data ya, save data. Nah, di sini pertama kita bakal mau inisialisasi dulu. Kita bakal pakai player data karena semua data player ada di sini. Player data ini player aja, terus new player data. Setelah mendefinisikannya, kita buat juga kita mau nyimpen data yang dari player yang sekarang ke player data. Gimana caranya? Kita gunakan player dot, di sini username itu user ID, lalu kita pakai di sini itu tadi player pref dot get string dot user ID. Nah, tadi itu player dot user ID dot score sama dengan current score. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke bagian kita mau nge-save ke mana. Nah, karena kita mau nge-save kemana dan apa yang mau kita save itu kan kita mau nge-save berupa JSON. Nah, berarti kita gunakan dulu string aja, string JSON data, string data equal JSON ya TWT, JSON itu JSON. Apa yang itu JSON kita masukin ke player. Kita masukin player. Nah, setelah kita kita udah nyimpen datanya, kita encode dulu deh. Biar enak, kita masukin ke array of byte. My data, kita sebut aja my data equal system text scci encoding. Maaf, kita langsung baik kita. Nah, karena kita sekarang kita coba ke di ini dulu, kita encoding dulu array of byte, kita sebutkan my data aja, terus kita masukin datanya itu berupa system dot text encoding seperti apa. Kita F8 aja, kita F8 dot get bytes. Apa yang disimpan di sini yaitu berupa data. Sudah. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian proses menyimpannya. Oke, gimana caranya? Kita pakai lagi using resource-nya. Nah, di sini
Di sini belum ada www, ya. Unity web request, dot kita namain www equal to unity web request dot put. Kita put apa yang di put, kita masukin save URL nya, save URL kita belum masukin, kita belum buat, dan byte-nya itu apa ya, my data tadi, my data. Sip, sekarang kita buat dulu, kita buat di sini di atas template field name ya, ini kita buat, tapi kita nggak private-in, kita buatnya public. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita send aja langsung, kita send permintaan atau requestnya, www.send web request. Nah, if kalau kita gagal lagi, kita bikin aja www.is network or www.is network. Mari kita debug aja, kita debug else kita langsung kita ganti notifnya, berhasil disimpan notif text berhasil disimpan. Terus kita kembali ke setelah berhasil disimpan, kita bakal kembali ke my menu lagi, gitu aja. Gimana caranya? Berarti sekarang kita buat untuk di tombolnya itu public void save. Public void save. Di sini kita pakai start coroutine. Nah, di sini start coroutine apa? Save data. Nah, save data. Lalu kita wait. Start coroutine ya. Start coroutine wait function, lalu kita load go to scene main menu. Jadi kalau misalkan udah berhasil ke save, bakal balik lagi ke menu. Gitu aja, kita coba dulu. Kita coba dari sini. Oke, kita masukin namanya Damar play, terus hello Damar, high score sekarang udah 99, saya tambah sekarang 50, terlalu tinggi 30, terlalu rendah 40, terlalu tinggi 36, terlalu rendah 37. Nah, hasilnya 60. Sekarang saya save. Oh iya, belum diganti. Nah, oke, kita belum dimasukin save button. Game manager save. Nah, disini kalau misalnya disini save, berarti langsung setelah kita save, kita bakal kita cek dulu save URL nya belum, kita copy aja yang ini, kita copy yang ini ganti jadi save,
sepertinya save ya, save kecil save. Nah, save. Oke, hello Dama, let's go 0099. Kita coba 50 lagi. Enter, terlalu rendah 80. Enter, terlalu tinggi 70. Enter, terlalu rendah 75. Enter, terlalu tinggi 73. Enter, 2. Enter, oke benar 50. Kita save. Tuh, kita nggak tahu ya cepat enggaknya, ternyata langsung terlalu cepat tadi. Kita sekarang coba cek di sini, harusnya ada Dama. Kita coba tes Dama 50 belum masuk tadi skor. Nah, kalau begini berarti kita saatnya coba. Oh iya, salah, ternyata harusnya di sini API save. Nah, dari folder API. Nah, ini try to get proper check user ID cannot be known. Yes, karena di sini saya cuma coba aja. Sekarang kita kopas. Di sini masukin ke bagian sini. Sip, kita save lagi. Kita coba play lagi. Harusnya masih ada damar di sini. Oke, kita masukin 50. Terlalu tinggi 30, terlalu rendah 40, terlalu tinggi 34, terlalu rendah 35, terlalu rendah 38. Oke, 50 lagi. Ini 50 kan saya. Kita save. Oke, sekarang kita coba cek di sini. Damar 50. Oke. Sekarang karena kita udah masuk kayak gini gitu ya, kita coba untuk build. Kita build ke ini ya, kita masukin, misalnya kita buat folder baru aja, bin. Kita build dulu. Oke, ini udah beres buildnya. Kita coba copy ke XAMPP ini. XAMPP di sini saya sudah buat game tebak angka. Kita paste ke sini. Nah, kalau kita coba di sini dengan localhost game tebak angka, kita coba apakah berhasil. Kita tulis video, kita play. Masih acak-acakan pemirsa. Kita coba 50, terlalu tinggi 40. Ini acak-acakan karena apa namanya, saya salah naruh angkornya, naruh jangkarnya itu saya salah. Nah, benar 80. Kita save. Oke, kita balik lagi ke sini. Harusnya ada Johnny, skornya 80 ya. Di sini ada Johnny Kubil skornya 80. Di sini sudah masuk. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.